Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Andi Istiabudi di channel YouTube Andi Istiabudi. Kalau sebelumnya saya sempat membuat video tentang Dewa 19. Jadi kalau teman-teman mengikuti channel saya, mungkin teman-teman bisa menemukan ada, kalau nggak salah, 3 video tentang Dewa 19 di channel saya. Yang pertama itu video tentang obrolan saya dengan salah satu baladewa atau fans Dewa 19 yang kebetulan adalah warga negara Amerika Serikat, jadi orang bule. Jadi dia orang bule tapi senang lagu Dewa 19. Nah itu, kalau tidak salah judul videonya itu Dewa 19 Menentang Masa. Kalau teman-teman penasaran seperti apa videonya, bisa dilihat di channel saya. Itu dalam video tersebut saya ngobrol dengan teman saya yang namanya Jacob Cash. Dia tinggal di Washington DC dan salah satu fans berat Dewa 19. Walaupun dia bule, tapi dia suka Dewa 19. Itulah hebatnya musik Dewa 19. Oke, dan video yang kedua itu video tentang Ahmad Dhani, The Legend of Ahmad Dhani, apa The Story of Ahmad Dhani, saya lupa, saya sendiri lupa judul videonya. Itu lalu ada juga video tentang almarhum Ewin Prasetya, salah satu pendiri dan anggota Dewa 19, mantan personel Dewa 19 yang keluar dari Dewa 19 sejak tahun 2002 gitu. Basis ya, posisinya basis. Nah, untuk melengkapi video-video saya tersebut mungkin tidaklah lengkap kalau tidak saya membahas tentang Ari Lasso. Karena kalau kita bicara tentang Dewa 19, pasti sosok yang dominan tentu saja Ahmad Dhani, lalu Ari Lasso, dan tanpa mengurangi rasa hormat yang lain ya, tapi ada juga ada Ramadan dan banyak lagi, tapi yang dominan sebenarnya 3 sosok tersebut, yaitu Ahmad Dhani, Ari Lasso, dan Anda Ramadan gitu. Tapi ciri khas dari Dewa 19 sendiri sebenarnya terletak pada Ahmad Dhani dan Ari Lasso. Baru pada tahun 2000-an masuklah sosok Once gitu. Nah, si Ari Lasso ini dia sudah terlibat dalam 5 album Dewa. Dewa 19, Format Masa Depan, Terbaik, Pandawa 5, lalu The Best of Dewa 19. Setelah itu Ari Lasso tidak lagi bergabung dengan Dewa 19 dan dia merintis karir solo gitu. Dia keluar dari Dewa 19 pun karena pada saat itu kondisinya sedang sangat drop karena bermasalah atau ketergantungan dengan narkoba. Makanya jangan sekali-sekali pakai narkoba, akibatnya fatal. Bahkan musisi sekelas Ari Lasso pun akhirnya harus sempat hampir kehilangan segalanya gara-gara terlibat narkoba. Untungnya Ari Lasso bisa bangkit dan pulih dari narkoba. Itu yang saya salut dari Ari Lasso. Oke, jadi Ari Lasso ini terlibat dari Dewa 19 dari awal hingga pada tahun 99. Setelah itu dia keluar dan digantikan oleh Once, ya kan? Nah, yang saya ingin ceritakan di video kali ini adalah hal-hal ringan atau yang tidak terlalu berat topiknya. Jadi ini lebih kepada pengalaman saya yang berkaitan dengan Ari Lasso. Karena kalau teman-teman ingin mengetahui sejarah perjalanan karirnya, habis itu kehidupan pribadinya, saya yakin teman-teman banyak bisa menemuinya di internet, bahkan di YouTube sekalipun mungkin banyak video yang bahas tentang perjalanan Ari Lasso dari awal hingga saat ini. Nah, yang ingin saya sampaikan di video kali ini adalah lebih kepada pengalaman yang saya alami sendiri atau yang berkaitan dengan Ari Lasso. Ada beberapa pengalaman yang saya berkaitan dengan Ari Lasso, pengalaman yang menarik dan menurut saya menarik dan unik ya. Yang pertama itu sekitar tahun 2003, pada saat Ari Lasso itu launching album, saya lupa albumnya, album solonya itu. Dan pada saat saya di kampus, pada suatu pagi itu teman-teman saya pada berkumpul. Biasa anak kampus kan gitu, kumpul sebelum masuk kelas. Dan ada yang bilang, ada kerjaan nih kalau mau nih, ada lagi dicari talent atau figuran untuk tampil di video klip Ari Lasso. Pada saat tahun 2003 kalau nggak salah itu
Ari Lasso itu bisa dibilang penyanyi solo papan atas di Indonesia. Jadi sejak dia mengeluarkan album solo perdananya sendiri dulu yang tahun 2001, itu kan sukses besar itu. Namanya dari dia tepuk tiba-tiba namanya kembali naik ke puncak dia. Jadi bisa dibilang Ari Lasso itu udah kayak penyanyi yang top banget lah pada saat itu. Jadi pada pagi itu teman-teman saya pada bilang, wah ini lagi ada project nih, kalau mau nih berminat nih, ada yang nyari talent nih. Jadi ada PH datang ke kampus, lalu dia ngobrol ke salah satu teman saya, lalu biasa kan infonya menyebar langsung kan. Pada saat itu saya dikasih tahu, ini Ari Lasso lagi butuh talent untuk video klip. Tadi tidak disebutkan video klipnya. Jadi dia butuh beberapa orang talent cowok dan cewek katanya gitu. Tapi bukan talent utama ya, bukan model video klip utama, tapi lebih pada figurannya. Pada saat itu teman saya banyak berminat. Tapi kalau nggak salah cuma beberapa hari gitu ya. Besoknya tuh teman saya udah ngasih tahu, nyata udah ini nih, udah penuh nih kuotanya nih. Jadi walaupun ini peminatnya banyak, jadi saya sedih nggak sempat saya mengajukan diri sebagai salah satu talentnya kan. Pada saat kan juga bisa jadi talent walaupun cuma tampil sekilas gitu. Akhirnya teman saya itu menjalani syuting di sebuah tempat di Jakarta, dan belakangan saya baru mengetahui itu adalah video klip untuk Rahasia Perempuan. Jadi kalau teman-teman lihat sekilas di video klip tersebut, itu kan Ari Lasso itu tampil dari panggung. Terus ada lagi yang menarik perhatian tuh, ada cewek yang nggak pakai trompet, ya kan, yang megang trompet. Ada juga para penontonnya tuh. Nah, teman saya itu salah satu di antara penonton tersebut. Beberapa teman saya di situ. Walaupun dari beberapa teman saya tersebut hanya satu orang wajahnya hanya terlihat jelas. Itu pun hanya sepersekian detik. Sisanya tuh cuma kelihatan sekelebat bayangan hitam, tapi di antara sekumpulan penonton tersebut itu teman-teman saya itu. Dan tentunya dengan talent-talent yang lain ya. Jadi tidak hanya yang jadi penonton, tidak hanya teman saya, tapi juga ada talent-talent lain yang dari berbagai tempat juga dikumpulkan gitu. Itu pengalaman pertama saya. Jadi saya melewatkan kesempatan untuk menjadi talent dari video klip Ari Lasso. Karena begitu saya dikasih tahu infonya ada mereka butuh talent, sama pikir-pikir dulu deh. Ada masih kuliah, belum ada kesibukan kan. Tapi begitu saya besoknya, ya udah deh, boleh deh kayaknya, nggak ada salahnya kan nyoba. Saya bilang ke teman saya bilang, wah sorry Dik, sudah penuh Dik. Itu pun masih diseleksi lagi gitu. Jadi memang belum buntung. Saya juga pernah dulu sebagai ada cerita lain, ini di luar Ari Lasso, pernah hampir menjadi model dari album cover salah satu penyanyi Indonesia terkenal. Teman-teman pasti tidak akan percaya, tapi satu saat akan saya ceritakan di video yang lain ya. Saya akan bikin videonya nanti. Oke, balik lagi ke Ari Lasso. Itu pengalaman pertama saya tentang Ari Lasso ya. Nah, yang pengalaman kedua adalah tahun 2012. Jadi pada saat itu saya lagi mengendarai mobil di kawasan Kemang. Kan pada saat itu karena mengendarai mobil kan harus fokus. Jadi nggak bisa, pandangan tuh nggak bisa kemana-mana, harus fokus ke depan sama spion kanan kiri kan. Nah, di depan Kemcik, pasti teman-teman tahu Kemcik kan? Di depan Kemcik itu ada sebuah billboard dulu. Billboard di kalau nggak salah dekatnya Tamani dulu. Ada billboard besar. Ada tulisan apa? Ari Lasso live performance itu tanggal berapa Desember gitu. Saya lihat, wah Ari Lasso nih, jangan-jangan kan ada konser sekelas penyanyi Ari Lasso gratis dan di mall. Wah, ini sebuah kesempatan yang sayang dilewatkan kan. Akhirnya saya ngubungin teman saya itu namanya Mbak Meni. Mbak Meni itu adalah anaknya dari teman ibu saya. Jadi kita pernah tinggal satu komplek. Nah, ini Mbak Meni ini ibunya itu, orang tuanya tinggal di komplek yang sama dengan saya. Dan orang tua saya, ibu saya dengan ibunya Mbak Meni itu kenal, sering pergi sering ini dulu gitu. Jadi akhirnya saya bilang, Mbak Meni, ini ada acara nih Ari Lasso, minat nggak? Oh boleh nih Ari Lasso nih.
itu kan karena saya lihat sekilas kan, wah ada Ari Lasso tanggal sekian dah. Setelah itu beberapa hari kemudian saya nggak ngecek-ngecek lagi, pokoknya saya cuma tahu oh tanggal sekian ada Ari Lasso gitu. Saya nggak lewat saya tidak lewat kawasan Kemang lagi. Nah saya baru tahunya pada saat hari H, pada tanggal segitu saya sama teman saya itu datang, sudah ramai tuh. Itu stage-nya itu bukan yang kalau sekarang kan kalau ada performance kan biasanya di Stars Avenue ya biasanya ya, yang di bagian luar itu kan. Nah kalau dulu tuh di dalam mallnya tuh, saya inget tuh sudah ramai, udah ada stage-nya. Saya pikir wah udah ramai juga nih, kayak pasti semua ada pengen nonton Ari Lasso kan. Ari Lasso muncul, disambut sambutan historis, ramai lah pokoknya seisi mall itu. Sekelas Ari Lasso soalnya. Tapi satu lagu tampil, saya lagu apa ya, nggak begitu tenang, dia lagu apa, lagu Inggris, bahasa Inggris, lirik bahasa Inggris. Lagu apa sih nggak pernah tahu gitu kan. Satu lagu, terus dua lagu, pas setelah lagu kedua saya kok lagunya dari tadi ini ya, lagu bahasa Inggris, nggak ada lagu-lagu hitsnya ya. Terus udah gitu lagunya bukan lagu bahasa Inggris yang saya kenal secara umum gitu ya. Terus saya iseng-iseng ada ininya, kayak semacam apa, pamfletnya ya di sekitar stage itu. Dan ternyata saya baru tahu itu adalah penampilan Ari Lasso menyanyikan lagu-lagu Natal. Jadi Christmas performance gitu. Saya bilang, lah pantesan lagu-lagu saya nggak tahu ya. Ya udah, jadi akhirnya ya saya nonton ini aja apa, aksinya aja Ari Lasso. Lagunya saya terus terang saya nggak tahu ya, karena saya nggak paham juga lagunya kan. Tapi sejak harus diakui memang Ari Lasso membawakan lagu apa saja menurut saya memang keren gitu. Dan memang pada saat itu kan bulan Desember, jadi memang mungkin berkaitan dengan menyambut Natalan, jadi pihak mall manggil Ari Lasso gitu. Dan salah saya sendiri juga sih, saya nggak memperhatikan detailnya sih, saya pikir Ari Lasso membawakan lagu umum, ternyata dia membawakan lagu-lagu religiusnya dia gitu kan. Tapi nggak apa-apa, saya tetap salut dengan performance-nya. Dan banyak juga yang nonton juga nggak hanya dari kalangan umat tertentu, ada juga yang muslim pakai jilbab juga ada nonton. Jadi kita saling menghargai ya, toleransi juga gitu. Dan bisa dibilang ya penampilannya cukup cukup menghibur, terutama dia cukup atraktif sama penonton ya gitu. Walaupun memang temanya tentu disesuaikan ya, maksudnya dengan lagu yang dibawakan gitu kan. Dan backstage-nya juga agak ya kayak ada kayak salju Christmas, ada pohon-pohon Natal gitu. Saya juga ya nggak sih, tapi nggak apa-apa lah, yang penting bisa nonton Ari Lasso tuh pengalaman yang cukup menarik ya kan. Yang penting kita bisa lihat penampilannya itu, membawakan lagu apa saja, yang penting dia penampilannya tetap konsisten. NKRI, Bhinneka Tunggal Ika ya kan, kita toleransi antar umat beragama. Oke, dan nah setelah aja itu selesai, bubaran kan, bubaran semua selesai. Ari Lasso pergi ke ada uang gantinya. Jadi ada semacam ruangan untuk dia untuk dia mempersiapkan diri lah, ganti pakaian macam-macam lah. Saya nunggu di sana sama Mbak Meni itu saat itu, nunggu agak lama, sekitar setengah jaman lah setelah dia tampil ya. 40 menit setelah dia tampil. Setelah dia tampil, dia masuk ke ruangan itu, lalu saya menunggu sekitar 45 menit. Jadi lama kemudian dia keluar. Saya cegat pada saat itu, Mas Ari, boleh minta tanda tangannya nggak? Karena saya kan koleksi tanda tangan nih. Ada tokoh-tokoh dunia, ada tanda tangan tokoh nasional juga, mulai dari macam-macam lah, ya kan. Saya koleksi tanda tangan. Bahkan alhamdulillah sudah mendapat pengakuan dari MUI sebagai kolektor tanda tangan tokoh dunia terbanyak di Indonesia pada tahun 2018 silam. Jadi saya tuh tentu saja merupakan sebuah kehormatan bagi saya ya, kalau bertemu dengan sosok Ari Lasso bisa mendapatkan tanda tangannya. Karena Mas Ari ini kan legend, salah satu legenda musik Indonesia. Dan begitu saya ketemu, saya ingat saya minta Mas Ari tanda tangan tuh di 2 media.
Yang pertama itu di album ini ditantang oleh Ari Lasso gitu. Karena pada saat itu di rumah saya hanya menemukan ini karena cepet ya, udah Pak inilah. Dan alhamdulillah sudah ditantanganin. Kalau sayangnya saat ini tuh album fisik itu sudah lenyap mungkin ya. Padahal saya tuh dulu sempat kerja di industri musik dan tahu sendiri bagaimana seorang musisi itu sangat senang kalau ada fans datang kepada dia menyodorkan albumnya, tolong tanda tanganin. Wah, musisi-musisi di seluruh dunia pasti sependapat dengan saya. Jadi itu kepuasan yang tidak ternilai ketika seorang musisi, ada dua kepuasan seorang musisi yang saya tahu nih. Yang pertama ketika dia nyanyi di atas panggung dan penontonnya atau audiensnya itu menyanyikan lagu yang mereka miliki. Jadi itu kata sensasi yang luar biasa dan tidak bisa dinilai dengan apapun. Kata beberapa musisi gitu. Kebetulan saya juga mengenal beberapa musisi, mengenal dekat. Mereka sempat mengatakan itu juga. Lalu kepuasan yang kedua adalah ketika ada musisi yang didatangi oleh fans dan minta tanda tangan di atas album fisiknya. Entah itu kaset, entah itu CD. Makanya kalau teman-teman lihat banyak sekali teman-teman yang saat ini artis-artis, penyanyi, termasuk Ari Lasso, Rian The Massive, Ahmad Dhani, itu kalau ketemu musisi-musisi legend Indonesia lainnya minta tanda tangan di atas vinyl atau piringan hitamnya, karena itu sebagai bentuk apresiasi fans atau penggemar musik kepada idolanya. Itu yang sudah tergantikan, meskipun sekarang sudah era digital, tapi tetap album fisik itu tetap, saya yakin suatu saat pasti akan kembali lagi dan album fisik, baik itu kaset, CD, vinyl, menurut saya pasti suatu saat pasti akan kembali lagi. Meskipun saat ini bisa dibilang sudah mati suri ya industri album fisik ya, lebih banyak tentang digital. Nah, yang kedua, saya minta tantangan Ari Lasso di sini. Nah, teman-teman lihat ini High Clip edisi tahun 2003, berarti 20 tahun yang lalu. Ini pada saat itu belum ada Tokopedia dan Tokopedia belum terlalu ini ya, mungkin ada ya pada saat itu, tapi untuk mencari majalah ini pada saat itu bisa dibilang cukup halo sorry ya, bisa dibilang cukup sulit. Jadi kalau sekarang teman-teman cari di Tokopedia mungkin ada yang jual High Clip ini, tapi udah jarang. Kalau dulu mesti harus benar-benar koleksi atau beli di toko buku bekas. Nah, cerita yang menarik ini adalah ketika saya sodorin ini, Ari Lasso tuh sangat kagum. Saya ingat sekali dia bilang, wah masih nyimpen ya. Bahkan saya ingat sekali Ari Lasso bilang ke salah satu anak perempuannya yang ikut hadir, saya lupa namanya siapa, tapi bilang, nih lihat nih, ini foto bapak nih waktu masih muda nih. Terus dia buka salah satu halaman dan nunjukin foto dia sama Piu nggak salah di majalah ini. Dia bilang, ini bapak nih waktu masih muda nih gitu. Saya ingat tuh. Jadi kalau Mas Ari Lasso nonton video ini, saya cuma ingin bilang, terima kasih sudah menandatanganin ini. Mungkin Mas Ari udah lupa sama saya, tapi nggak apa-apa, tetap saya jaga dengan baik. Ini ada bonusnya, bonus CD, VCD video klip Ari Lasso nih. Isinya Misteri Ilahi, Perbedaan, Nelangsa, Penjaga Hati, terus Rahasia Perempuan. Ini cuman sekarang teman-teman tinggal cari di YouTube, udah ada juga sih video klipnya. Cuman kalau dulu nih susah nyarinya. Ini bonusnya nih, masih simpan dengan baik. Saya dipastikan ini udah berusia 20 tahun. Jadi kalau teman-teman punya High Clip, saran saya lebih baik sekarang disimpan dengan baik, karena itu adalah warisan musik yang bisa menjadi kenangan dan catatan sejarah untuk kita semua. Ya, itu saja yang ingin saya ceritakan tentang pengalaman saya dengan Ari Lasso. Kemarin juga Ari Lasso sudah tampil sangat luar biasa pada konser 30 tahun Dewa 19 di JIS ya, Jakarta International Stadium. Sungguh penampilan yang top, semua memberikan aplaus dan kagum dengan penampilan tidak hanya Ari Lasso tapi juga personel Dewa 19 yang lainnya gitu. Jadi saya doakan juga Mas Ari Lasso sehat-sehat selalu, sehat walafiat. Kemarin memang tahun lalu sempat terkena penyakit yang cukup serius dan
Alhamdulillah sekarang sudah sembuh dan bisa kembali berkarya. Mudah-mudahan semua personil Dewa 19 lainnya juga tetap sehat sehingga bisa tetap berkarya dan menghibur kita semua. Gitu. Itu saja yang saya sampaikan. Teman-teman bisa kasih komen di bawah ini, klik like, subscribe juga, dan share video ini. Mudah-mudahan video ini bisa menambah sedikit wawasan atau ilmu pengetahuan teman-teman tentang air lasso. Meskipun mungkin tidak terlalu menarik, tapi ya saya berterima kasih teman-teman sudah menonton hingga menit ke hampir 21 ya. Iya, terima kasih sudah meluangkan kuotanya untuk nonton saya. Sekali lagi terima kasih, sehat-sehat selalu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.